Tragedi G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1967 menjadi salah satu peristiwa tragis dalam sejarah bangsa Indonesia oleh kelompok Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa kelam yang satu ini tuh merenggut banyak banget nyawa, terutama 7 perwira tinggi TNI yang dikenang sebagai pahlawan revolusi. Mereka adalah tokoh yang berkorban demi menjaga ideologi dan keutuhan negara. Siapa sajakah sosok pahlawan tersebut? Sebelum aku bahas satu persatu. Hai, namaku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku berbagi cerita tentang hal-hal yang menurut aku menarik dan juga menarik untuk kamu. So jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang juga menyukai pembahasan yang sama. Yang pertama kali kita bahas adalah Jenderal Ahmad Yani. Nah, Jenderal Ahmad Yani ini merupakan salah satu tokoh militer penting di Indonesia pada masanya dan lahir di Purworejo tanggal 19 Juni 1922. Jenderal Ahmad Yani dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Beliau gugur setelah di rumahnya pada malam peristiwa G30 SPKI. Nah, Jenderal Ahmad Yani juga dikenal sebagai sosok yang anti komunis dan lantang banget nih menentang ideologi tersebut. Sehingga ya, beliau tuh sempat menunda perintah dari Presiden Soekarno pada saat itu yang memang lebih condong nih ke PKI. Jenderal Ahmad Yani juga pernah nih mengenyam pendidikan Heihiro atau Tentara Pembantu Bentukan Jepang dan bergabung menjadi pembela tanah air atau PETA di tahun 1943. Berikutnya adalah Letnan Jenderal Suprapto. Letnan Jenderal Suprapto ini lahir di Purwokerto tanggal 20 Juni 1920. Letjen Suprapto ini terakhir menjabat sebagai Deputi atau Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Sumatera di wilayah Medan. Nah, saat kembali ke Jakarta ya, ia tuh menjadi perwira tinggi Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Dan pada malam G30 SPKI, Letjen Suprapto ini dari rumahnya dengan alibi nih pemanggilan menghadap Presiden Soekarno. Dan ternyata ya, beliau dibawa ke Lubang Buaya di mana beliau dibunuh oleh kelompok PKI. Beliau pernah bergabung dalam pelatihan militer Koninklijke Militair Academy di Bandung. Tetapi tidak selesai karena Jepang keburu datang nih menjajah Indonesia. Beliau sendiri sempat ditahan di penjara namun berhasil melarikan diri. Kemudian ya, beliau bergabung dalam pelatihan Ibodan, Tuisintai, dan Seinendan yang dibentuk oleh Jepang. Setelah merdeka ya, Suprapto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, kemudian ditugaskan di Semarang sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 di Penogoro, lalu kemudian pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Staf Angkatan Darat Kementerian Pertahanan. Lalu Letnan Jenderal M.T. Haryono. M.T. Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Letnan Jenderal Masirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan nama M.T. Haryono adalah seorang perwira angkatan darat yang cerdas dan fasih nih berbahasa Belanda, berbahasa Inggris, dan Jerman. Dan pada saat peristiwa G30 SPKI, M.T. Haryono tuh ditangkap di kediamannya dan menjadi gerakan tersebut. Haryono tuh pernah mengenyam pendidikan sekolah tinggi kedokteran Ikadai Gakko, namun nggak selesai nih karena Jepang keburu menyerah. Dan setelah Indonesia merdeka, beliau pernah bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai mayor. Dan setelah itu ya, beliau diangkat sebagai Deputi 3 Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani Divisi Pembinaan dan Perencanaan. Selanjutnya, Letnan Jenderal S. Parman. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo dan menjadi perwira intelijen yang berperan besar dalam melawan gerakan-gerakan separatis. S. Parman sudah lama nih menjadi incarannya PKI karena beliau tuh sudah mengetahui rencana partai tersebut. Beliau menjadi salah satu target utama untuk oleh kelompok G30 SPKI. S. Parman tuh pernah mengenyam pendidikan kedokteran namun berhenti karena Jepang masuk ke Indonesia.
Setelah itu ya, ia menjadi polisi militer yang disebut sebagai Kempetai. Kemudian dia berangkat ke Jepang tuh untuk melakukan pelatihan intelijen. Saat kembali ke Indonesia, beliau bergabung dengan TKR yang gak lama kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Polisi Militer di Yogyakarta. Beliau pun kemudian naik pangkat nih sebagai Mayor Kepala Staf Gubernur Militer di Jabodetabek. Kemudian beliau berangkat ke Amerika untuk bersekolah polisi. S. Parman juga pernah nih menjabat di Markas Besar Polisi Militer Indonesia yang berada di London, Inggris. Kemudian beliau pulang ke Indonesia dan menjadi asisten intelijen Kasat Jenderal Ahmad Yani. Kemudian Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Mayor Jenderal Donald Isakus Panjaitan ini lahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1925. Beliau merupakan tokoh militer yang dihormati karena kedisiplinannya. Dan selain itu ya, D.I. Panjaitan juga dikenal sebagai seorang yang religius banget. Sampai pada akhir hayatnya ini, ia menjabat sebagai asisten Panglima Angkatan Darat. Kemudian ia dan di depan keluarganya oleh anggota G30 SPK. Awalnya Panjaitan ini tuh pernah menjadi tentara sukarela anggota Gyugon di Pekanbaru tahun 1945. Kemudian beliau bergabung bersama TKR dan menjadi komandan batalion. Setelah 2 tahun kemudian ya, dia diamanatkan sebagai komandan pendidikan divisi 9 Banteng Bukit Tinggi. Dan setelah itu pindah nih ke Komandemen Tentara Sumatera sebagai Kepala Staf Umum 4, lalu menjadi pimpinan perbekalan perjuangan pemerintah darurat Republik Indonesia saat agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Dan ketika Indonesia merdeka, Panjaitan beralih nih menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di wilayah Medan. Kemudian pindah lagi nih menjadi Kepala Staf T dan T2 Sriwijaya. Panjaitan pun pernah diberangkatkan ke Amerika pada tahun 1963 untuk belajar militer di Associate Command and General Staff College di wilayah Fort Leavenworth pada tahun 1967. Di sana beliau belajar terkait atase militer. Dan kemudian ya, beliau diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani Nasution di bagian logistik. Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen pada tanggal 28 Agustus 1922. Sutoyo sebagai perwira yang bertugas di bidang hukum militer, yakni Inspektur Kehakiman Jenderal atau Auditor Angkatan Darat. Dia juga menjadi salah satu penentang nih, sehingga menjadi salah satu dan pembunuhan dalam peristiwa G30 SPKI. Sutoyo berhasil menyelesaikan pendidikan AMS dan lanjut nih ke Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Dan setelah lulus, beliau menjadi pegawai pemerintah di Purworejo dan pada tahun 1944 beliau pun berhenti. Setelah berhenti, beliau memilih nih buat bergabung dalam Satuan Polisi TKR. Kemudian beliau dipercayai jabatan Komandan Polisi Militer dari Jenderal Gatot Subroto. Beliau menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer, lalu mendapat tugas menjadi asisten atase militer di Kedubes Indonesia di Inggris. Nah, Sutoyo berhasil bersekolah di Staf dan Komando Bandung pada tahun 1960. Ya, beliau kemudian diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat dan gak lama kemudian menjadi Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama dan naik pangkat sebagai Brigjen Jenderal TNI. Dan yang terakhir adalah Kapten Pierre Tendean. Kapten Pierre Tendean adalah termuda berbakat yang lahir di Batavia atau Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Meskipun masih muda ya, Pierre Tendean ini dipercaya sebagai ajudannya Jenderal Ahmad Nasution. Dan pada malam G30 SPKI, Pierre ini ditangkap oleh pemberontak karena dia tuh disangka sebagai Nasution dan kemudian dibunuh. Dan setelah selesai menamatkan sekolahnya ya, Pierre ini melanjutkan sekolah militer Akademi Teknik Angkatan Darat. Dan ia juga pernah bergabung dalam menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera. Pierre pernah menjabat sebagai Letnan 2 Komandan 4 Peleton Batalion Zenit Tempur 2 Kodam Bukit Barisan di Medan dan Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau Dipyat. Kemudian dipercaya menjadi ajudannya Jenderal Ahmad Nasution.
Itu tadi profil singkat tentang 7 pahlawan revolusi. Kita sebagai kaum muda bangsa Indonesia harus belajar dan menghargai pahlawan-pahlawan yang udah mengorbankan nyawa demi kemerdekaan dan kesatuan negara kita. Maka dari itu nggak ada salahnya kalau kalian mengenal lebih dalam siapa-siapa aja pahlawan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan jangan lupa kalian untuk mengirimkan doa untuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan mengorbankan nyawa mereka. Dan jangan lupa kalian juga untuk klik tombol like kalau kamu suka sama cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu bisa mendengarkan cerita-cerita seru lainnya dari aku. Dan terakhir,